Bapak sudah Bapak Maniut inilah orangnya yang mau memperkenalkan diri, yang mau bersilaturahmi kepada kita. Karena itu saudaraku kasih mic dulu, mic biasa kembali yang ada di situ. Karena itu mungkin ada di sini yang tidak kenal sama saya, lebih enak dulu diperkenalkan dari kita. Nama saya Sungguh Sinaga, sebagai diangkat mengutus atas namakan PPTSB Kabupaten Langkat. Karena itu tak salah diperkenalkan dari kita saling saya. Dan kehadiran daripada Bapak Maniut Sinaga, marilah kita bersyukur berterima kasih. Kita terima dengan hati yang tulus apapun perkenalan dan apapun tujuan Bapak ini, mari kita saling mendengarkan. Demi menghemat waktu yang terbaik dan waktu yang sangat penting, saya minta kepada Bapak, saya serahkan waktu kepada Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada yang kuasa dalam sore yang kita ini, di mana Bapak Maniut Sinaga sudah memberitahukan, sudah menjelaskan, sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan kepribadian dan siapakah Bapak ini. Itu kita terima, kita syukuri, kita berterima kasih. Dan kita sudah diperjelas daripada Bapak Sekjen tadi, kita syukuri dan terima kasih. Bapak ini hadir adalah sebagai memperkenalkan diri, siapa dia. Ini yang sekarang yang harus kita pikirkan. Dan untuk bulan 6 seperti yang dibilang Bapak tadi, mungkin ada yang terpasti, ada yang paling positifnya. Mari kita berjalan lagi ke depan. Mari lagi kita perbuat yang terbaik. Dan ini sebagai laporan kepada Bapak Maniut Sinaga dari kumpulan undangan dari warga Sinaga ada 26 orang, dari rombongan Pak Kasibuan dari BJ ada undangan ada 16 orang, jadi kita jumlah 42 orang Pak. Jadi kan nggak salah kita membuat perkara. Karena itu, karena waktu sudah mulai agak sore, jika ada yang mau mendapat atau memberikan usul pendapat, mari kita terima dengan baik. Tolong diberikan kepada 1-2 orang, siapa yang bisa ngomong? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak, orang tua kami dari perkumpulan Sinaga. Yang saya hormati Ketua Sinaga Kabupaten Langkat dan mungkin ada beberapa pengurus. Yang saya hormati saudara-saudara saya juga, ada yang datang dari DJ, ya, saya juga rombongan dari DJ, dan seluruh Bapak Ibu saudara saya yang terkasih yang tidak saya sebut satu persatu. Yang pertama, saya mohon maaf dan mohon maaf atas satu kesalahan memang seingat saya berganti dengan Pak Sungguh ini jadwal itu untuk besok, ya, seingat saya besok, karena ada beberapa hal saya di luar kota. Saya bisa jadwalkan untuk besok jam 10 pertemuan kita. Akan tetapi lebih semangat daripada adinda saya ini, Pak Sungguh Sinaga ini, rupanya semangatnya terkobar. Tahu-tahu diingatkan hari Jumat. Nah, hari Jumat tadi. Baru setelah cek, sekarang Jumat. Udah makan. Udah di sini. Kalian lah. Kalian nanti yang dari Medan, yang dari pesawat yang jam 12, maka inilah keterlambatan kami. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang budak sekarang isu. Mohon maaf
atas keterlambatan atau adanya informasi ini sehingga membuat semua Bapak Ibu sedikit terganggu waktunya molor karena dengan berjumpa dengan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya memperkenalkan diri. Kata orang, kalau tak dikenal maka tak sayang. Kalau sudah dikenal maka tumbuhlah silaturahmi di antara kita. Saya nama Mamdi Sinaga. Ya, istri Linda Murmadi Tubulu. Sengaja ada juga di saya bawa begini. Kalau nggak di depan aja, dari kenal ibu apa enggak? Ya, ibu ini selalu mendampingi saya. Kemana saya pergi selalu ikut karena setiap ibu bersama-sama. Ya, kami dikaruniai 4 orang putra dan putri, 3 putra 1 putri. Baru 1 yang menikah dan saya sudah punya cucu 1, 3 lagi belum. Rokok. Kami Surya. Di Jakarta sudah fokusnya, tapi kami karena baru pensiun ya dari ASN dari Kejaksaan Agung. Saya Rokok Surya 1, rokok Surya. Baru 4 Rokok Surya. pensiun dari Satu. Indonesia. Dan karena anak 10 tahun sudah berusia maka wajib pensiun hukumnya. Dan kalau soal pengalaman kerja kami udah pilih kerja. Saya bolak-balik pernah Nanti langsung di Medan ini, nanti sama aku. pejabat di Medan di Sumatera Utara ini. Mari satu kartu kecil itu, Saya udah datanya itu. ini terakhir di Kejaksaan Agung sebagai staf ahli Kejaksaan Agung, ya, lalu pensiun dari sana. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya lapor saya informasikan, saya ketua Marga Sinaga 12 tahun se-Indonesia, se-dunia, mulai 2010 sampai 2022, ya. Baru Oktober kemarin minta pergantian karena udah 12 tahun supaya ya ada suasana baru lah, karena Pohon Sinaga ini kumpulannya besar. Kami ini marga yang paling banyak, sehingga supaya merasa memiliki, merasa semua ya, Tulang udah sampai. Tulang udah sampai. Oktober kemarin saya udah ngomong, kalau bisa cepat datang. Benedita. Ya. Selain itu juga saya Iya. juga menjadi Oke, siap. Ya. Perjuangan orang Batak. Ya, saya Indonesia juga. Kedua Serda Lutung ini marga-marga yang terdiri dari Sinaga, Situmorang, Pandialan, dan Produk, Simatubang, Aditona. Ya, Siregar. Ya, dengan semua fungsi sama-sama orang. Jadi inilah organisasi kemasyarakatan yang sudah saya pegang ya selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara saya, ya, dan juga dalam Marga Sinaga. Sesungguhnya saya setelah pensiun sudah asik gendong-gendong cucu, karena sudah ada cucu. Rupanya enak sekali kalau sudah ada cucu, apalagi cucu barang itu enak kalau digendong. Saya tiap pagi itulah tugas saya. Ya, setelah pensiun, ya, beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi dalam perjalanannya saya diminta oleh saudara-saudara kita Marga Sinaga dan juga dengan kelompok partai yang lain, karena saya sudah pensiun dari bidang hukum, supaya kalau boleh tolong ya untuk berkiprah di Kita dunia dapat politik, hadiran ini ya, di sini. Kita masuk ke untuk sini. masih sehat, Yang apalagi bisa kita dicil. sehat katanya. Ngapain? Kalau boleh, udahlah berkiprah
di politik untuk membesarkan partai. Ini ada beberapa partai yang mengajak saya. Ada PDIP juga mengajak, ada juga Perindo juga mengajak. Semua kasih kartu sama saya, ya, karena kartu nggak tahu juga dari mana mereka biodata saya diambil Injil segala 27 ke macam, bawah gitu. sudah dikasih kartu. Nah, terus ini Golkar ngajak saya, kebetulan saudara kita, ya, mungkin sudah kenal selama ini, Sama ibu. Insinyur Adi Wongso, yang dulunya juga calon DPR RI dari kita ini, dari Binjai Bangkat dari ya, Sumur Tiga. Dia datang ke tempat saya, ke rumah saya, lalu menyerahkan kartu dari yang anggota Golkar. Saya tanya, ini ada apa? Adinda, Bang, saya minta abang harus menggantikan saya menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil 3, dari Sumur 3. Ini kartunya, sudah saya urus, sudah lengkap. Loh, sekarang kok bisa kok begini-gini? Bagaimana kok bisa dapat data saya segala macam, kok udah kasih kartu, saya nggak pernah minta. Dan terus karena abang nggak minta, aku tolong abang ini supaya bisa menggantikan saya. Saya pindah dapil ke Jakarta dan luar negeri. Nah, itulah yang disampaikan Adinda Insinyur Adi Wongso. Mungkin kita semua Sinada sudah pernah mengenal dia atau juga masyarakat di sini karena Kopi dia deh, Ho. 3 Kopi. kali No. jadi caleg, ya, dari daerah Sumur Tiga ini, sekali lolos, 2 kali gagal, ya, Insinyur Adi Wongso, dan juga dia sebagai ketua SOSI juga se Indonesia. Nah, karena mengingat dan juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan orang, termasuk juga Adi Wongso ini, saya bertimbang berpikir, Ano? lalu berdiskusi dengan keluarga. Nomor jilbab inang Keluarga tangan ini. mama, ya, Jadi, semua dia. juga dengan juga kita tokoh-tokoh bangsa Sinada, Abo sakit ya, mana yang mulat yang di semua. Jakarta Tolong dan coba, lain-lain. tolong. Apa ya? Si jam 10. Pada 5 jam. intinya mereka sangat merespon, mendukung, tolong, karena masih sehat, masih ada bisa bagaimana untuk membantu nanti ya warga Sinada atau orang kita yang ada di Sumatera Utara, ya, supaya bisa akan lebih baik ke depan. Kira-kira itulah demikian himbauan atau masukan-masukan daripada saudara-saudara kita, termasuk juga dukungan daripada keluarga, ya, keluarga juga merestui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah mendapat surat perintah dari Ketua Golkar dari pusat Desember kemarin, wajib kita ini untuk melakukan sosialisasi atau perkenalan kepada masyarakat yang ada di Dapil Sumur Tiga itu sendiri. Maka sejak Januari kemarin, pertengahan saya sudah keliling, ya, sudah saya ke Binjai kemarin, Karo, langkah tidak tertinggal karena masih kesibukan saudara saya ini sebagai ketua. Waktu itu tidak ada, ya, jadi saya menunggu waktunya kapan, karena saya ini taat dengan tata krama, karena bagi saya Pak Sumbu ini adalah sebagai yang kita tokohkan sebagai warga Sinada ketua di sini. Saya harus izin beliau dulu, kolonur, artinya karena bagaimana kita kalau mau melangkah ke tempat lain, saudara kita sendiri kita belum lakukan kolonur, kata istilah orang Jawa, ini kan kurang bagus, tata keramanya kurang baik. Apalagi saya ini adalah sebagai katakan tokoh di warga Sinada, terus saya melenggang ke sana kemari, sementara saudara-saudara saya yang ada warga Sinada di Langkat Stabat ini
dan keduanya belum saya datang untuk ya Silaturahmi. atau ya bersilaturahmi, kira-kira demikian. Nah, oleh karena itulah maka kalau dari kami sudah Simalungun Siantar di sana sudah kami kunjungi untuk dalam rangka memperkenalkan, menyampaikan hasrat keinginan kami ini ya untuk nanti tampil menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Sumut 3, termasuk juga dengan Langkat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudari saya yang saya cintai, saya datang kemari. Saya untuk memperkenalkan. Barangkali nanti kalau saya sudah bulan 6, ya, ini kan masih bakal calon. Bulan 6 nanti baru calon tetap. Kalau sudah calon tetap, barangkali supaya bisa mengingat saya atau memberikan doa restu, ya, supaya bisa keinginan ini bisa tersalurkan nanti pada Februari 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, tujuan saya menjadi caleg ini, saya sebenarnya nggak ada yang mau saya cari-cari lagi. Kalau jabatan, saya sudah puas, saya sudah eselon 1. Ya, pensiun saya eselon 1, pangkat 4D. Ya. Anak-anak saya pun juga sudah selesai sekolah, sudah pada kerja, artinya sudah nggak terlalu beban lagi. Saya pensiun, gaji pensiun saya sudah cukup, sama makan atau bagaimana. Artinya saya ini tidak mau cari-cari uang untuk keperluan pribadi saya lagi. Tidak lagi. Karena Tuhan sudah berikan berkat yang cukup bagi keluarga kami dan juga kepada saya sendiri dengan tugas-tugas yang lain. Saya sudah sangat luar biasa yang kami dapatkan dari Tuhan. Akan tetapi selalu terlihat pikiran saya bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara ini supaya akan lebih baik lagi ke depan. Karena biar bagaimanapun saya ini menurut pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, kalau saya tugas di Jawa sana, saya di Semarang, di Jawa Timur, saya apa nanti diaduk lagi? Ya, kenapa bagus jalannya? Kenapa bagus juga sampai dengan musolanya juga paling bagus di Jawa, ya, dan yang lain-lain, ya. Lalu saya tanya, kenapa ini kok bagus semua? Terkecil aja di musola aja udah kecil, bisa pakai keramik segala macam, ya, gereja, ya, ada juga yang bagus, ya. Lalu saya tanya bupatinya, ya kenapa? Kita banyak bantuan stimulan yang diprakarsai oleh ya anggota-anggota legislatif yang dapilnya dari tempat kita. Mereka membuat program-program kepada daerah setempat sehingga itu bisa tersalurkan, bisa tercapai. Artinya karena berkat daripada para legislator perwakilan dari daerah itulah yang menjembatani ke pusat sana sehingga makin ada perhatian. Yang kedua juga orang-orang dari sana juga komitmen rupanya, ya, komitmen, ya, begitu rakyatnya memilih mereka komitmen, ya, untuk bagaimana memperjuangkan apa rakyat. Nah, jadi itulah yang makanya saya lihat. Nah, bukan saya artinya menyatakan bahwa para anggota-anggota DPR yang ada dari kita ini yang sekarang tidak memperjuangkan, yang mungkin saja kurang banyak atau kurang kencang. Nah, barangkali besok-besok saya ya
karena saya juga mantan juga di Jakarta, orang yang sudah kenal juga di sana, akan lebih baik saya menggagas nanti mendatangi ya teman-teman, karena saya juga udah akrab kalau di DPR di sana, di kementerian sana itu kan saya sudah bisa dekat, bisa lebih kencang menyuarakan daripada aspirasi daripada masyarakat yang ada di sekitar dari saya semua. Sehingga untuk menambah ke depan ini supaya ada perbaikan, ada yang ketertinggalan itu bisa sedikit demi sedikit Ada Pilipit dia loh. kalau tidak begitu, kalau kita terus kita tertinggal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui kalau memang kalau nggak ada yang urus di sana yang belum ya baik pemerintah departemen itu kalau nggak ada yang urus tak akan ada perhatian, semua terlupakan. Bahasa. Ya, karena ini berlomba, merebut poin semua berlomba. Bayangin aja saat Indonesia ini, ya. Tapi siapa yang cepat terus melakukan pendekatan, ya, ke tiap-tiap departemen, KPU, kemana-mana, misalkan seperti itu, ya, dapat. Apalagi kalau motor, ya, motor suaranya kencang dan memang tepat digunakan dan hasilnya pasti itu akan terlayani. Nah, inilah yang saya lihat selama ini, maka kenapa Sumatera Utara ini ya, tertinggal, ya. Coba bayangkan kita, saya Sumatera Utara ini masjid, ya kadang-kadang masih ada atap-atap yang masih sangat sederhana, apalagi gereja, ya. Jadi masih banyak, jalan-jalan masih banyak yang belum ada perbaikan. Banyak hal lah, kepentingan sosial daripada masyarakat kita ini Sumatera Utara ini. Ya. Sekarang untung aja Pak Luhut yang menteri yang memperjuangkan sekeliling Danau Toba, ya hebat. Danau Toba sekarang dari dulu termarginalkan sampai 50 tahun, sekarang ini sudah mulai bisa makan. Tapi tidak sebetulnya hanya untuk semua, ya. Saya kemarin di Simalungun itu, Bapak Ibu, saya lihat perbatasan dengan kisaran itu dengan Simalungun masih betul-betul kayak gimana kalau saya bilang, ya, mengerikan jalan, lubang, ya, naik sepeda motor nggak bisa, jalan kaki 18 km, dan gimana? Kan membawa hasil daripada ya dari kebun atau hasil taninya mau dijual lalu mau dimakan, kapan sampai? Kapan? Akhirnya mereka tertekan itu karena oleh pada tengkulak ya udah jadi harga segitu lah 1 kilo. Alasannya karena angkat transportasi segala macam. Jadi tidak akan membuat berkembang. Nah, saya mengerikan. Ini saya lihat itu kemarin seperti itu. Akhirnya saya bawa Pak Bupatinya ke sana, ya kebetulan juga doa guru kita Sinaga, Radiapo, ya dia berjanji jalan itu langsung mau dikerasi, ya hanya pakai tanah dulu, sirtu atau pakai apa di tanah itu dirapikan supaya bisa lewat untuk memperlancar akses daripada 18 kilo. Luar biasa respon mereka, sukacita daripada masyarakat itu, ya karena langsung saya bawa Pak Bupati ke sana, ya dijanjikan bulan depan saya kerahkan 5 alat ke sini untuk melakukan ya perbaikan jalan ini minimal bisa lewat dulu, nanti bertahap diaspal seperti itu. Itulah hati daripada kita, pengen bagaimana masyarakat itu juga jangan tertinggal, jangan tertindas, jangan makin terhimpit. Padahal kita ini sudah merdeka dalam arti sesungguhnya kita ini sudah di era globalisasi sekarang yang sangat maju, tetapi masih ada saudara kita yang belum tersentuh. Itu salah satu contoh
yang sudah saya lihat nyata dan banyak hal lagi. Saya juga tidak ingin melihat juga seperti itu, ya beberapa contoh. Artinya inilah PR yang kita yang mau pengen saya suguhkan ke depan. Saya ya 2 menit ya, 3 menit kita lagi aja. Ya, lagi azan ya. Bentar ya. Bentar. Bapak Ibu sekalian, karena azannya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang ada pada diri saya. Sekali lagi saya mau cari anggota calon legislatif ini bukan mau cari uang, tidak mau cari jabatan, tidak mencari popularitas, karena saya sudah populer, saya sudah. Tapi karena saya ini suka membantu orang, ya saya paling suka membantu orang. Karena dari semenjak saya bertugas di mana saya selalu bantu orang, apalagi orang yang susah, orang termarginalkan, orang yang dizolimi. Paling saya tak suka melihat seperti itu. Ya, itu pada ada di diri saya. Dan terus terang juga mungkin di kita Margasingada, ya, karena saya verifikasi saya bagaimana untuk membangun suatu kebesaran kita, saya benar-benar pengen kita itu harus lebih baik. Dan demikian juga saya kira juga kepada masyarakat di sekitar kita. Ya, maka juga selalu saya katakan kalau kita di kumpulan Margasingada, ya selama ini kita ini Margasingada kalau boleh menjadi tauladan atau menjadi contoh dengan warga lain. Itu menjadi misi dari saya selama ini. Maka kita juga selalu membuat inovasi yang baru. Ya, hubungan kita Sinaga ini yang punya satu sekarang yang punya inovasi, ya banyak yang sudah kita perbuat dalam rangka untuk membantu masyarakat. Kita ada ambulans, ya untuk membantu orang sosial, orang yang berduka. Warga lain belum ada, ya ada gedung, ya kita buat gedung untuk membantu juga sama-sama masyarakat juga dengan Margasingada kalau ada berpesta tidak sulit, ya diskon segala macam dan banyak hal. Kenapa? Karena itulah memang tujuan daripada hidup ini. Kalau boleh untuk saling membantu, ya sesama kita, apalagi satu-satu saudara, ya sesama semua masyarakat aja harus saling membantu, apalagi masyarakat. Itulah yang memang selama ini yang ada di pikiran saya selama ini. Maka dengan tenaga, dengan saya masih sehat, ya ini masih pengen terus bagaimana saudara-saudara saya, masyarakat yang ada di sekitar kita, kalau boleh ya akan kita gugah, ya akan terus kita coba suarakan mana-mana yang masih yang tertinggal, di mana yang masih yang belum mendapat rasa keadilan, baik ekonominya, baik yang hal yang lain. Itulah yang ada pada pikiran saya. Kalau saya, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak berlebihan itu saya harus utarakan kepada Bapak. Saya bukan mau mengendarkan uang, saya mau maju, mau bagi-bagi uang, enggak. Ya, tidak. Kenapa? Karena saya datang untuk rakyat. Saya walaupun pensiun masih siap saya untuk berkarya, untuk membantu rakyat. Itu tujuannya. Ya. Itu tujuannya. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di sini, ya kalau Tuhan berkehendak bulan 6 nanti setelah DCP, saya akan lebih memaparkan lagi program saya nanti kita kepada daerah-daerah
supaya akan lebih tahu. Tapi ini kehadiran daripada Bapak Ibu dengan saya, dengan istri saya sebagai satu perkenalan, supaya mungkin melalui Bapak Ibu semua yang hadir di sini supaya bisa nanti memberitahu, wah ada nanti cabang begini orangnya baik atau bagaimana. Ya kalau orangnya juga sombong, ya silakan juga sampaikan juga dengan sombong. Tapi saya percaya bahwa kita ini niat kita adalah niat yang mulia, tidak ada niat-niat daripada yang jelek seperti yang saya katakan, bukan mencari-cari sesuatu ya pengen mau jadi ini, tidak seperti itu, tapi murni mau memberikan pengabdian lagi kepada rakyat. Saya sudah mengabdi sebagai pegawai negeri melalui penegak hukum 33 tahun. Ya kalau boleh lagi saya mengabdi kepada rakyat melalui politik, kenapa tidak? Karena ini sangat terbuka peluang untuk kepentingan rakyat. Ini rakyat loh ya, yang bukan kepentingan ya siapa-siapa. Jadi kira-kira itulah Bapak Ibu sekalian, ya kehadiran saya memperkenalkan diri, mengajak dan sosialisasikan inilah diri saya nanti yang akan mau maju, ya mudah-mudahan Tuhan merestui daripada apa yang menjadi cita-cita kami sekeluarga pada saat ini, sehingga nanti di bulan 6 dari DCS itu menjadi DCP, ya setelah DCP itu ya saya akan ya mengajak lagi kepada Bapak Ibu sekalian nanti untuk memperluas komunikasi kita supaya tahu program itu bagaimana. Artinya saya tidak muluk-muluk, tidak ada yang muluk-muluk, dan kita bukan jualan obat, tapi kita ini adalah benar-benar untuk kita rakyat yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Dapil Sumut 3 nanti. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang bisa saya sampaikan perkenalan saya pada kesempatan ini. Kalau boleh juga kita berbincang, ada masukan, ada mungkin mau kurang jelas, bisa juga kita sebentar nanti berdiskusi, bisa Bapak Ibu tanyakan kepada saya, ya barangkali ada keterpakan ya dalam komunikasi kita di sore hari ini. Namun sebelumnya saya berikan nanti sebentar bicara ya 5 menit kepada kebetulan yang sebelah sana Pak Iwan Sinaga ini adalah sekretaris jenderal daripada Hubungan Sinaga Sedunia, yang selalu dia juga hadir mendampingi saya kalau beliau tidak puas kalau tidak ngomong sedikit untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Demikian nanti setelah beliau memberikan sedikit tambahan, kita Bapak Ibu bisa bertanya ya tentang apa ya atau berdiskusi kepada kami siap untuk melakukan komunikasi balik dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya persilakan Pak Sudi. Rasio suara mungkin dalam kita menjelaskan dan kita bisa sekali-kali dan bisa antisipasi. Rasio suara Pak, rasio suara Bapak untuk apa DPR RI berapa kira-kira yang harus kita bisa upayakan? Demikian, terima kasih. Jadi dengan pengalaman yang lalu Pak, kalau rasio suara itu nama saya Luhut Sinaga dari Kecamatan Padang Cualang, Ketua Sektor UPL Sinaga. Jadi semua kita hadir di sini sudah mendengarkan yaitu perkenalan dari pada Pak Angil Sinaga, yang mudah-mudahan ke depan kita harus
solidlah kita di sini untuk mendukung itu rencana Pak Mangilun. Terlebih kita Marga Sinaga Kabupaten Langkat Buru Hotel. Jadi ya mudah-mudahan kepada Pak Mangilun keluarga diberi kesehatan, diberi panjang umur. Sama-sama kita berdoa supaya di bidang alam dan selanjutnya diberi kesuksesan untuk mendukung Bapak Mario Sinaga. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mantap, ya kan? Maaf Bapak Mario Sinaga. Itu sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak ini. Yang saya hormati, saya sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan mau datang untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan saya pribadi dan juga dengan keluarga. Apapun yang sudah saya sampaikan tadi, kita atau menjadi harapan daripada kami dan juga harapan daripada Marga Sinaga tentunya, ya itu boleh-boleh saja. Tapi semuanya itu mari kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhanlah yang memberi satu keputusan yang terbaik bagi kehidupan daripada umat manusia atau juga bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Maka dengan kerendahan hati saya mengajak kita Bapak Ibu yang hadir di sini untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan agar apa yang menjadi cita-cita kami, menjadi harapan kami ini Tuhan mengabulkan dan mewujudkannya menjadi suatu kenyataan, menjadi sukacita bagi kita masyarakat yang ada Sumatera Utara khususnya, ya, tapi yang sumur tiga, terutama Langkat, Binjai, dan yang lain. Itulah harapan saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tadi ada miss dalam pertemuan kita ini, kami mohon maaf sekali lagi. Saya juga menyampaikan sangat banyak terima kasih kepada aparat saya, adinda saya, Ketua Sinaga, PDSP Kabupaten Langkat yang telah bersedia menjadi fasilitator dan juga yang mengumpulkan masyarakat dan Marga Sinaga dan juga yang lain yang hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Zuri atas kesediaanmu dan penghormatanmu, ya, sehingga terjadi acara ini, ya. Sekali lagi mohon maaf kalau kita dan miss agak kurang jelas, tapi apa yang menjadi peluang itu lebih ulmo di tanggal tulu menjadi sukacita lah, ya, ke depan acara kita ini, ya, diberkati oleh Tuhan. Salam hormat untuk keluarga, mohon yang semua saya titip dengan doa dengan Marga Sinaga. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inilah perkenalan saya, dan tolonglah kalau memang Bapak Ibu sudah mengenal saya, mungkin sudah mulai bisik-bisik, ya, kepada yang lain, ada tuh ya ini, kalau kita keluarkan kita akan terduga, karena udah 60 tahun. Kalau tua muda, maka akan tertahan saya, ya, dari waktu muda. Sekarang udah kurang lah, ya. Kalau ini dari sini kita inilah
sebagai embrio untuk memberitakan bahwa apalagi kaum kita orang Batak, apalagi warga Sinan. Jadi cobalah disosialisasikan. Nanti kita akan datang. Kalau kalender sebentuk bentuk perkenalan saya, sebenarnya juga itu sudah berjalan di sini. Di lingkungan semua masyarakat di Delatan. Saya telah menggunakan juga lembaga survei Indonesia, LSI dari Jakarta, di UCA, dan ini sudah membagi-bagikan ini semua di kampung-kampung kalender ini, supaya mempercepat lebih mengenal saya. Karena apa? Itu sekali lagi demi keseriusan saya, ya, demi keseriusan. Artinya juga saya pengen juga tahu indikatornya itu apa respon masyarakat ya dengan kehadiran saya. Jadi kalau orang kaya akademik artinya ya saya sungguh-sungguh ya membuat satu pola yang baik. Karena apa? Orang saya itu ada jong-jong kita, ada orang tabung kuli-kuli, pada jong-jong kan. Jadi udah sebulan lembaga survei ini udah desa-desa udah bagi-bagi kalender ya ke masyarakat ya, semua masyarakat di kabupaten kota sesuai dengan adat itu untuk berjalan ya, lalu nanti membuat ukuran, membuat satu kesimpulan. Saya harus ada kesimpulan apa respon masyarakat di bawah ya terhadap ini. Karena itulah, karena saya kan terus terang aja ya, kalau mengkaji yang baik apa yang saya terusin. Saya kan mantan pejabat, kalau baru-baru ini dia nggak usah kan, itu terbuka aja kita ya. Kita ini tidak pengen mau cari-carian ya, kita serius lalu menggunakan metode-metode yang benar ya, bagaimana juga supaya masyarakat ini cepat mengenal ya pribadi kita. Dan bukan juga karena saya juga mantan pejabat lalu saya kirim gambar-gambar, bukan. Artinya kerendahan hati saya untuk menyapa, mengenal dengan kalender itu, saya kira itu lebih satu. Karena tidak mungkin saya kumpulin semua masyarakat. Ya, saya datangi ya desa-desa. Melalui itulah dulu kalender itu menjadi media. Ya, nah, tapi untuk sebagai suatu perkenalan kepada masyarakat yang ada di daerah pemilihan yang saya punya, yaitu dengan dapil 3 sumur 3. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang dapat, ya kira-kira itulah sama dengan kalender ini. Tapi kalau barangkali nanti ada yang memerlukan pakai 2, ya nanti siap nanti diantar, ya artinya supaya akan lebih orang lebih mengenal lagi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian pertemuan kita, sekali lagi atas nama keluarga, atas nama saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi juga mohon maaf atas keterlambatan kami ya, waktu yang tersita begitu lama untuk pertemuan kita hari ini. Ya semuanya biarlah itu menjadi sukacita dan indahlah pada waktunya kalau kita sama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Demikian yang bisa kami sampaikan perkenalan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira jangan terus pulang, saya suruh juga bikin makan Pak ya, itu ya. Dan makan dulu kita. Kalau ada kecil dari penatua atau siapa yang bisa bawa 2 juga nanti di sini, ya kita cicipin makanan dan minuman. Di mana makan yang itu Pak? Saya persilakan kepada Pak Sungguhlah nanti yang mengadukan. Saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan hubungan kami saudara akan berdoa ini dan berdoa yang layanannya mampu ya keluarga saudara yang ada di sini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.